Shalom, puji Tuhan. Apa yang akan kita terima ketika kita mengikuti Tuhan? Berkat di dalam keuangan, kesehatan, keamanan? Tentu bukan. Itu semua hanyalah bonus dari kita mengikuti Tuhan. Tetapi bukan inti dari anugerah yang kita terima dari mengikuti Tuhan. Anugerah terbesar yang kita terima dari mengikuti Tuhan adalah hubungan cinta kasih dengan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan banyak sekali ayat di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita karena kasih-Nya kepada kita. Lebih dari itu, perintah pertama dan terutama yang tertulis di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ini semua menegaskan kepada kita bahwa hal yang Tuhan paling inginkan adalah sebuah hubungan cinta kasih bersama dengan kita, dan itulah yang akan kita dapatkan dari kita mengikuti Tuhan. Tuhan sering menggambarkan hubungan dengan kita sebagai hubungan ayah dengan anaknya, gembala dengan dombanya, pengantin laki-laki dengan mempelainya. Tuhan tidak menggambarkan dirinya sebagai diktator yang menguasai kita seakan-akan kita adalah budak, di mana budak bekerja dengan baik akan diberikan makan, sedangkan budak yang bekerja dengan buruk akan dimusnahkan. Kekristenan bukanlah tentang memenuhi peraturan-peraturan agar kita diterima oleh Tuhan, melainkan tentang kasih, dikasihi, dan mengasihi Tuhan. Namun ada hal-hal yang harus kita tinggalkan jika kita mau mengikuti Tuhan dan memiliki hubungan dengannya. Dan hal yang terutama yang harus kita tinggalkan adalah hubungan dengan dosa. Tuhan Yesus mengatakan manusia tidak dapat memiliki dua tuan, karena jika dua tuan, dia pasti akan mengasihi yang satu dan akan membenci yang lain. Kita tidak dapat mengikuti Tuhan dan mengikuti dosa. Kita hanya dapat memilih satu. Sesungguhnya kita sering diberikan ajakan dari Tuhan untuk mengikuti Dia. Kita bukan sedang berhadapan dengan sebuah pilihan untuk mengikutinya atau diam tidak mengikutinya, melainkan berhadapan dengan sebuah pilihan untuk mengikuti Tuhan atau tetap mengikuti dosa. Satu firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan gini: karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Akan ada upah yang berbeda dari kita mengikuti Tuhan dan mengikuti dosa, di mana yang satu akan membuahkan keselamatan dan yang satu akan membuahkan kematian. Kita memiliki pilihan hari ini siapa yang kita ikuti, dosa atau Tuhan. Saya tidak tahu tentang teman-teman, tetapi menurut saya mengikuti Tuhan yang menciptakan kita, yang begitu mengasihi kita adalah pilihan yang jauh lebih baik dibanding daripada kita mengikuti dosa yang menghancurkan hidup kita. Tetapi jangan salah, bebas dari dosa bukan sebuah syarat untuk kita mengikuti Tuhan.
Setiap dari kita adalah makhluk berdosa yang tidak mampu membebaskan diri kita sendiri dari dosa. Ingat, Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib, bukan karena kita telah membebaskan diri kita dari dosa, melainkan untuk membebaskan diri kita dari dosa karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan apa adanya, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Setelah kita mengikutinya, Dialah yang akan membebaskan kita dari cengkraman dosa melalui kasih karunia-Nya. Syarat mengikuti Tuhan bukanlah kesempurnaan, melainkan kerelaan. Barang siapa memiliki keinginan untuk meninggalkan dosa-dosanya dan mengikuti Tuhan, dia akan menerima pembebasan itu dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.